Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا حي على حي على حي على حي على
Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-qail a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rasam aqwamat turuqi lis-sa'adah wa bayyana anna yadallahi 'alal jama'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah, faya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Dalam kesempatan kali ini khatib ingin berwasiat terutama kepada diri khatib sendiri dan kepada segenap jamaah sekalian pada umumnya untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqina, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia,
Beribadalah kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian, yaitu Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini didahului dengan perintah ibadah dan diakhiri dengan janji menjadi orang yang bertakwa, menjadi pribadi yang bertakwa. Maka sebagian para ulama menjelaskan salah satu tanda kalau amal ibadah seseorang itu diterima oleh Allah, maka ibadah itu akan membawa perubahan. Yang akan merubah pelakunya menjadi pribadi yang bertakwa atau pribadi yang lebih baik, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Maka mari kita renungkan apakah ibadah kita selama ini telah membawa perubahan atau tidak pada diri kita. Kalau iya, bersyukurlah pada Allah. Tapi kalau belum, berarti amal kita masih jauh dari tanda-tanda diterimanya amal. Karenanya kemudian pertanyaan sekarang adalah bagaimana caranya agar amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa perubahan yang merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 21, di surah Tabarak ayat 2. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Allah lah yang telah menciptakan hidup dan mati dengan segala pernak-perniknya untuk menguji kita siapa yang paling baik amal perbuatannya. Paling baiknya amal, kata Ibnu Abbas, itu diukur dari 1 ikhlasnya, 2 benarnya. Maka kalau kita ingin amal kita berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahsanu amala, sebagaimana surah Tabarak ayat 2 tadi, maka kata kuncinya 1 harus ikhlas, yang kedua harus benar. Yang pertama ikhlas, dari kata akhlas wa yukhlisu, ikhlasun artinya memurnikan. Apa yang dimurnikan? Pertama akidah kita, tauhid kita, iman kita. Jangan sampai terkotori oleh hal-hal yang dapat merusaknya seperti syirik, murtad, keluar dari Islam dan atau kufur akan ayat-ayat Allah. Karena kalau sampai akidah kita terkotori oleh salah satunya saja dan sampai mati kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan yang bersangkutan akan menghadap kepada Allah dengan 0 kebaikan. Sehingga karena 0 kebaikan maka amalnya enggak ditimbang alias langsung masuk neraka. Naudzubillahi min syarri dzalik. Sebagaimana Allah beritakan di antaranya di surah Al-Kahfi ayat 105 tentang orang-orang yang kufur akan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Hancur lebur amalnya dari akil baligh itu sampai dia berbuat kufur akan ayat-ayat Allah itu, dan kalau enggak tobat sampai matinya, ngerinya dia akan menghadap kepada Allah dengan 0 kebaikan, karenanya Allah tidak akan timbang amal perbuatannya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian yang mesti kita murnikan adalah niat kita untuk berbuat semata-mata hanya karena Allah. Al-An'am ayat 162, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku seluruhnya itu semata-mata hanya karena Allahu Rabbul Alamin. Kemudian yang ketiga, kita murnikan amal. Pada murnikan amal, intinya pada ketentuan yang tidak boleh ditambah, jangan ditambah. Yang tidak boleh dikurangi, jangan dikurangi. Pada ketentuan yang syariat mengatakan silahkan ditambah dan dikurangi, silahkan ditambah dan dikurangi, tidak ada masalah selama syariat mengizinkan. Misalnya yang pertama yang tidak boleh tambah, jangan ditambah, jangan mentang-mentang semangat saum, 1 Syawal masih saum, jangan sampai. Karena itu haram kita berpuasa pada tanggal 1 Syawal.
Di pada ketentuan yang tidak boleh dikurangi, jangan dikurangi. Jangan sampai zakatul fitri yang 2,5 kg atau 1 sa' itu dikurangi menjadi 1,5 kg hanya karena anak yang dikeluarkan zakatul fitrinya itu umurnya baru 1,5 tahun misalnya. Karena zakat itu ketentuannya boleh ditambah tapi tidak boleh dikurangi, pas itu wajibnya. Di pada ketentuan yang syariat mengatakan silahkan ditambah dan dikurangi, silahkan ditambah dan dikurangi selama syariat mengizinkan hal itu. Tidak jarang di antara sebagian orang selesai sholat tarawih di malam harinya plus witirnya bertanya, Ustadz, apa boleh nanti malam kita tahajud lagi? Maka dijawab, boleh. Karena dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim ditemukan sebuah riwayat bahwa pernah diketahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai sholat malam lengkap dengan witirnya, nambah sholat malam lagi 2 rakaat sambil duduk. Tapi Nabi memang wanti-wanti kepada para sahabat, la witrani fi lailatin, tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Jadi kalau sudah witir di awal malam, akhir malam tidak usah tutup dengan witir lagi. Demikian juga tidak jarang sebagian orang di bulan Ramadan mungkin masih bekerja dan pulang dalam keadaan capek. Sehingga berkata, Ustadz, boleh nggak habis sholat isya, ba'da isya, witir aja 3 rakaat itu tidur karena ngantuk. Silakan saja karena memang tarawih itu hukumnya tidak wajib. Cuman sayang saja kalau ditinggalkan. Walaupun hukumnya sunnah, cuman sayang saja kalau ditinggalkan. Karena khusus untuk qiyam Ramadan ada janji dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang yang menghidupkan salat malam Ramadan dengan berharap pahala dan ridha Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Itu yang pertama, harus ikhlas. Yang kedua, harus benar. Untuk benar, kata kuncinya ada 2 kata para ulama. Yang pertama harus dengan ilmu. Dan yang kedua harus dengan ittiba'. Yang pertama harus dengan ilmu, karena kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak jarang orang yang beramal tanpa ilmu itu hanya semangat beribadah tapi ngawur. Karenanya harus kita bekali dengan ilmu. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Satu contoh misalnya, pernah saat ada seorang jamaah datang ke masjid, sudah selesai sholat isya jamaah. Kemudian imam sudah hampir mau sholat tarawih, sementara beliau belum sholat isya. Temannya mengatakan, Bu, kita sholat tarawih dulu aja, nanti baru sholat isya. Kata jamaah itu, oh tidak, kita isya dulu baru sholat tarawih. Kalau yang berilmu tentu tahu disebut sholat malam Ramadan itu kalau sudah selesai sholat isya. Maka inilah pentingnya ilmu supaya kita itu tidak salah dalam melangkah. Alih-alih pengen dekat dengan Allah, ngerinya malah tambah jauh dari Allah gara-gara tidak ngerti ilmunya. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, dan jangan lupa berittiba', mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di luar bulan Ramadan orangnya sangat baik. Di dalam bulan Ramadan jauh sangat lebih baik lagi, gitu aja. Maka kalau kita di luar bulan Ramadan sudah baik, alhamdulillah, masya Allah. Maka ayo kita tingkatkan di bulan Ramadan untuk lebih baik lagi. Kedermawanan kita sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih dermawan lagi di dalam bulan Ramadan. Tadarus Al-Qur'an kita, qiyam Ramadan kita, syukur-syukur nanti 10 hari terakhir bulan Ramadan, i'tikaf kita, perbanyak istighfar dan minta ampun kita, dan memohon maaf kepada Allah dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan jangan lupa zakatul fitri kita juga kita keluarkan, dan aneka hal-hal yang berkaitan dengan kesempurnaan ibadah di bulan Ramadan kita lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Pada akhirnya khatib hanya bisa berdoa, semoga amal ibadah kita
diterima selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus selama bulan Ramadan nanti, sehingga kita semua semoga lulus sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin Allahumma amin insyaallah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, faya ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wardallahu ma'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.